Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema potensi bisnis digital Bengkulu dan masih bersama dengan Bang Robi. Oke, Bang Robi, tadi kita sempat tertunda mau bahas mengenai tim edukasinya. Ternyata ada selain aplikasi ini bisa langsung digunakan, ada di edukasi dulu, caranya seperti apa gitu-gitu ya Bang ya. Betul. Itu gimana Bang peran tim edukasi ini? Ya, jadi kita memang ada timnya. Jadi salah satu keunggulan kita di Bengkulu, kita mampu menjangkau secara langsung, face to face. Karena kan sejauh-jauhnya jarak Bengkulu ya paling butuh setengah jam lah dari ujung ke ujung gitu kan. Bener. Nah, jadi memang itu menjadi keandalan kita dibanding aplikasi-aplikasi lain yang berada dari luar Bengkulu ya. Nah, jadi kita biasanya memang fasenya pertama tentu ada timnya dulu yang buka jalan lah, bahasanya marketing ya, bener. edukasi ke apa masalahnya dan sebagainya. Lalu setelah selesai mereka mau pakai aplikasi, biasanya kita minta mereka nyiapin data dulu, nyiapin siapa operatornya, nyiapin perangkatnya. Kalau enggak nanti bisa kita bantu cariin juga. Nah, lalu terakhir nanti sudah siap kita jadwalkan untuk pelatihan. Jadi memang betul-betul kita ajarin baik ownernya. Ada pelatihannya ya? Ya karena itu bagian dari pelayanan kita tuh, ada standar pelayanannya. Pelatihan itu malah wajib kita berikan, kalau enggak kan enggak semua orang bisa gitu penggunaan aplikasinya. Nah, jadi memang ada tim. Tapi di luar pada itu, biasanya kita memang sering diminta juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan literasi digital, kemudian terkait dengan kita rutin juga diminta oleh sekolah untuk mengisi materi gitu kan, sebagai pengajar juga, dari kampus juga, dari pemerintah juga, bahkan untuk buat pelatihan-pelatihan ke instansi pemerintah kita juga. Jadi memang edukasi itu bagian juga dari kita sih sebetulnya, karena memang mereka mungkin butuh institusi yang bisa betul-betul meyakinkan bicara tentang digital ya, memang dari perusahaan teknologi kan yang bicara tentang digital gitu. Gimana nih sebenarnya gitu-gitu ya Bang ya. Jadi memang penting sih tim. Itu biasanya kalau pelatihan kayak gitu berapa hari itu? Atau per bulan enggak ya? Enggak, kita biasanya memang kalau mereka ngambil paket kita yang bagus, itu biasanya kita akan kasih mereka tuh jatah pelatihan tuh lebih dari 1 kali Mbak, karena biasanya sekali tuh nggak cukup. Jadi harus berulang ya, kali. biasanya 1 kali. Setelah itu, setelah mungkin 1 minggu ada lagi yang mau atau mereka koreksi dulu kan, selama 1 minggu di penggunaan tuh mereka catat apa saja kendalanya atau apa, nanti 1 minggu kemudian bisa ketemu lagi. Itu yang langsungnya. Tapi yang tidak langsungnya kita biasanya ada grup WhatsApp Mbak sama mereka. Jadi kalau ada beberapa klien yang kita anggap ini bahasanya transisi ya Mbak, dari mereka ini kan belum pernah pakai aplikasi sebelumnya nih, tiba-tiba pakai aplikasi. Nah, itu kan nggak bisa kita biarkan begitu saja mereka belajar sendiri kan. Biasa kita bekali mereka dengan grup. Jadi kita di grup, jadi HP saya tuh isinya grup WhatsApp semua gitu. Jadi kadang-kadang ada chat yang terlewat gitu kan, karena isinya klien nanya, Kak mau nanya ini gimana cara kita mau koreksi stoknya, ada yang salah kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tim kita bisa langsung bantu respon. Begitu, baiklah. Nah, kan kalau bahas mengenai aplikasi itu pasti akan berjam-jam ya di depan komputer. Betul. Itu mata gimana tuh Bang? Wah, saya udah minus. Oh iya, pasti sih. Saya. Itu tahan berapa jam tuh biasanya tuh Bang? Oh enggak, 3 hari yang lalu saya tidur jam 4 pagi. Terus sholat subuh. Startnya dari jam berapa? Ya startnya dari jam kantor, dari jam 8 ketemu jam 8 malam lagi, ketemu jam 12 malam, ketemu jam setengah 4, saya tidur sebentar, pasang alarm subuh. Biasanya sebelum jam kantor jam 8 saya tidur dulu sebentar. Itu cuma butuh tidur setengah jam tuh udah cukup sih, untuk supaya mata nggak sembab aja gitu. Lebih ke biar mata nggak sembab aja. Iya, kalau ngantuknya enggak sebetulnya. Oh enggak. Makanya nanti saya jangan lakukan itu sering-sering. 1 hari aja, karena memang ada kebutuhan. Biasanya kayak kemarin. Kejar deadline ya. Kita mau maintenance server Mbak. Kalau kita maintenance servernya jam normal, orang kan keganggu transaksinya nanti. Kita nggak mau ganggu mereka kan. Jadi biasanya kan kita mulai startnya jam 1 malam sampai ke jam 3.
nggak ada yang transaksi jam segitu kan. Iya, iya Ya, benar. jadi kita nyari waktu-waktu yang memang ini bukan kemauan kita, memang bisanya jam segitu. Memang harusnya Harusnya jam segitu. Saya biasa kalau misalnya hanya sekedar buat aplikasi, jarang saya mau terlalu malam. Biasanya jam 11 saya udah tidur. Oh, begitu. Iya, karena kan bisa besok paginya. Aha, Ini kan iya, manajemen benar-benar. waktu kita aja kan. Aha, iya, benar-benar. Kalau kita manajemennya bagus kan nggak perlu harus memporsir gitu. Gitu. Pastinya sih. Dan di Bengkulu sekarang responnya udah baik banget berarti ya, Bang? Alhamdulillah udah baik sih. Jadi kalau kita sekarang tuh, kalau dulu kan 5 tahun yang lalu kita tuh punya dua tantangan. Satu, sebelum kita menjual produk kita tuh mengedukasi orang dulu pentingnya. Ya, itu. Jadi kita 2 kali kerja tuh. Aha. Ngedukasi mereka dulu pentingnya mereka pakai teknologi, lalu yang kedua menjual teknologinya Ke mereka. ke mereka. Nah, sekarang kayaknya sudah nggak usah terlalu butuh effort lagi. Kenapa orang harus pakai teknologi? Orang udah melek nih. Ya, udah Saya pada udah tahu nih, kayaknya teknologi membantu. Cuman tinggal teknologi apa yang paling tepat untuk saya sekarang. Gitu. Kan nggak semuanya orang butuh aplikasi kasir, gitu. Jadi tugasnya sekarang lebih ke mengarahkan aja. Mengarahkan ke yang tepat. Bahkan beberapa yang konsul ke kita, ke saya sih sebenarnya. Saya kalau yang konsul ke saya 100 orang itu biasanya yang betul-betul pakai di bawah 10. Sisanya saya bilang, belum saatnya pakai. Oh iya, Iya. sama gitu. Karena kita fair aja, Mbak. Kan gini, kita kan menjual aplikasi itu bukan sekali lewat. Ini kan mereka mau bayar terus kan. Kalaupun kita paksa mereka nih belum siap pakai, 1 bulan mereka pakai, habis itu nggak pakai lagi, kan rugi juga, sama aja kan. Sama-sama nggak enak jadinya. Makanya kalau kita nggak apa-apa nggak terlalu banyak secara jumlah, tapi konsisten. Oh, itu yang penting. Konsisten. Ada yang pakai kami itu, Mbak, udah di atas 5 tahun. Iya. Aplikasi itu dari awal aplikasi Dari awal dulu berarti. cuman sekitar belasan fitur, sekarang udah hampir 80 fitur, Mbak. Karena Udah aplikasinya banyak update sekali ya? terus kan. Bener-bener. Update terus aplikasinya. Sekarang tuh udah hampir 80-70-an lebih gitu. Nah, fiturnya gitu. Jadi Dan dia bertahan dari awal. dari ya? awal gitu Dari lah. generasi pertama. Iya, generasi beta ya. Sampai sekarang Iya. gitu ya. Nah, menjawab tema kita pada hari ini, Bang. Ya. Potensi bisnis digital di Bengkulu seperti apa? Bisnis digital ya. Ya, bagus. Kalau menurut saya gini, saya pernah guyon lah sama teman-teman kan. Kalau saya diminta sharing materi ke anak-anak muda, teman-teman kampus gitu. Saya bilang gini, saya tuh punya cita-cita mau jadi wali kota Bengkulu, saya bilang. Tapi wali kota digital. Oh, di kota digital. Aku sempat Mbaknya udah langsung mau promo apa ini? ya. Oh, enggak, wali kota Wali digital. kota digital. Jadi Aman. sekarang saya sedang handle dinas UMKM. Oh, oke. Jadi untuk urusan UMKM-nya digitalnya udah kelar nih, pakai aplikasi Oase. Nanti saya mau cari lagi siapa nih kepala dinas pendidikan sehingga kita bisa buat platform pendidikan. Pendidikan. Dinas kesehatannya kita buat oke. platform kesehatan. Kesehatan. Begitu juga yang lain-lain. Jadi kalau bisa semua lini kehidupan di Bengkulu itu ada leading platformnya yang memang fokus ngurusin itu. Oh iya. Jadi saya tuh punya cita-cita gitu. Jadi Bengkulu itu kalau kita butuh pendidikan, coba buka ini. Nanti di situ oke. lengkap tuh. Kita mau cari materi pendidikan, mau cari guru, mau cari apa. Udah terangkum Udah semua di terangkum. sana. Saya mau agama nih. Kamu mau belajar apa? Belajar Quran, belajar hadis. Ini ada nih platformnya. Dia bisa langsung mempertemukan kita dengan guru yang paling tepat sesuai kebutuhan kita. Kita mau butuh pariwisata nih. Coba buka platform ini. Nih, ada rekomendasi tempat pariwisata. Jadi saya tuh membayangkan gitu aja. Simpelnya gitu. Simpelnya Sekarang saya pokoknya mulai seperti dari dinas UMKM dulu nih. Oke, dari UMKM karena Iya. memang UMKM sekarang kan lagi banyak-banyaknya Iya, tuh, betul. lagi apa ya, lagi naik-naiknya di Betul, Bengkulu. betul. Jadi perlu dibina ya, Betul. Bang ya. Dan sempat juga kayak terabaikan juga nih mengenai sistem keuangan. Iya, betul. Dan itulah peran dari Oase nih tadi. Nah, apa nih apa resolusinya di tahun ini nih? Oke, 2024 ya. Iya, apa tuh? Ya kita kalau resolusi jadi di 2024 ini saya di tahun ini genap 30. Oke. Ya, karena selama ini masih menyandang status anak umur 20-an. Jadi saya memang sudah punya plan, beberapa plan. Jadi usia 20 sampai 30 itu adalah usia belajar bagi saya. Jadi usia yang memang kita belajar banyak hal. Jadi mau belajar teknologi, saya belajar tentang ekonomi, saya belajar tentang bisnis, saya suka belajar. Di 30 sampai 40 itu saya mau fokus ke bidang tertentu. Oh. Jadi kalau memang saya fokusnya ke ekonomi, maka ekonomi. Artinya kita tutup dulu untuk pintu-pintu yang lain. Gitu supaya kita betul-betul
di usia 40 nanti jadi orang yang betul-betul expert di bidang itu. Nah, makanya di 2024 ini saya sedang merancang bisnis ini supaya udah mulai naik level. Jadi sekarang kan kita ya nggak terlalu ngejar lah. Iya, benar-benar. Nggak terlalu ngejar karena kita memang masih dalam laboratorium untuk belajar. Tapi setelah 2024 ini ke depan itu kita akan lebih fokus, akan lebih masif lagi. Karena kami melihat sekarang Bengkulu ini kalau kami nggak gerak, ya intinya akan diisi oleh orang lain juga. Mungkin nanti Iya, benar. dari luar datang semua platform-platform. Mhm. Tapi kalau kita berpikir nanti dari Bengkulu bisa, ya nanti yang menguasai platform-platform Bengkulu ini orang-orang Bengkulu. Orang Bengkulu inilah. Idenya dari Bengkulu gitu. Nah, kita bisa berdikari di kota kita sendiri tanpa harus tergantung dengan platform yang dari luar. Itu sih harapan Itu harapannya, di ya. 2024 ini mau seperti itu. Semoga nanti terwujud, bantu aminin Amin. pemirsa. Baik, sekarang kita jeda dulu ya, nanti Siap. lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.